Oke guys, kembali lagi di channel saya Pak Cile. Sebelum lanjut ke alur cerita film ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment untuk mendukung channel Pak Cile untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa aktif lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Pak Cile. Pada suatu malam di deras hujan, Chris nampak membicarakan hal yang sangat serius dengan Axel ayahnya. Saat itu sang ayah sudah bercerai dengan ibunya dan menikah lagi dengan wanita lain bernama Sharla. Chris curhat pada Axel kalau dia sedang terlilit hutang yang sangat jumlah tidak terbatas. Dia sadar kalau perekonomian Axel juga tak kalah buruk dengan dirinya. Lalu dia mengemukakan sebuah ide yang tawar rahasia itu menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Chris bilang ibunya mempunyai asuransi yang besar. Apabila dia mendapatkan uang asuransi yang dijatuhkan kepada Dati. Kebetulan saat itu Dati diasuh oleh Axel dan istri barunya. Chris menambahkan untuk melancarkan misinya dia memakai jasa Joe, seorang detektif. Dia memiliki pekerjaan sebagai pembunuh. Cara bayaran setengah dari asuransi ibunya. Axel yang tergiur oleh uang, dia menyetujui rencana anaknya. Di rumah trailer milik Axel, Dati memiliki gangguan tidur dengan berjalan. Secara mengagetkan, dia setuju dengan rencana Chris. Suatu hari, Joe datang ke rumah Axel untuk membahas kelanjutan rencana mereka. Kebetulan saat itu ada Dati yang sedang menonton kungfu. Dia kaget karena kedatangan Joe. Joe dan Dati pun berbincang-bincang membahas pengalaman kerja Joe. Kepribadian Dati yang terkemuka dengan polos membuat Joe tertarik. Akhirnya Dati tersadar kalau Joe lah yang akan menjadi eksekutor rencana jahat mereka nanti. Dati mengungkapkan alasan kenapa dia setuju dengan pembunuhan tersebut. Karena pada waktu kecil Dati akan dibunuh oleh ibunya dengan didekap bantal namun tidak berhasil. Saat Joe, Chris, dan Axel mengadakan pertemuan, Joe menjabarkan persyaratan. Dia meminta uang bagiannya untuk dibayarkan di muka. Kemudian Chris dengan semua alasan dia mengemukakan alasannya dan dia akan membayarnya setelah misi tersebut selesai. Joe yang nampak sudah pro, dia menolak rayuan Chris. Sebelum pergi, Joe bilang akan mempertimbangkan hal tersebut. Dati disuruh menjadi jaminan dan dia akan menghabiskan malam dengan Dati. Meskipun sempat bersetuju, Axel akhirnya harus merelakan putrinya untuk menjadi jaminan kepada Joe. Dati merasa ada keanehan di keluarganya. Saat itu hanya dia yang disuruh berdandan. Axel pun bilang kalau nanti dia dan Chris akan pergi ke suatu tempat dan Dati dan Joe akan makan malam berdua. Dan Dati menangis di dalam kamar dan Joe yang sudah pro dalam menaklukkan perasaan wanita, dia mampu menaklukkan perasaan Dati. Akhirnya Dati pun keluar dari kamarnya. Sambil menyiapkan makan malam, Dati jujur kepada Joe kalau bagian tubuhnya masih perawan. Tanpa rasa ragu, Joe mengiyakan kata tersebut. Sikap Dati terlihat bertolak belakang dengan Joe, tetapi sekarang dia terlihat nyaman dengan Joe. Joe nampak tidak suka dengan basa-basi. Dia pun langsung menyuruh Dati untuk memakai gaun yang telah dipakai pertama tadi. Dan Joe menyuruh Dati berganti baju di depan Joe. Dati membeberkan kalau saat itu dia baru berusia 12 tahun. Namun hal itu tidak membuat Joe menyurutkan niatnya untuk menikmati tubuh. Tanpa ragu, dia pun menyerbu bagian belakang tubuh Dati. Scene berpindah pada pagi hari. Hutang Chris yang sudah jatuh tempo, dia ditagih oleh Dinger dan dia dihajar oleh
anak buahnya karena sudah jatuh tempo dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Di lain hari, dengan wajah lebamnya Chris menemui Joe dan berkata ingin membatalkan rencana untuk membunuh ibu kandungnya. Namun, ibu Chris sudah dibunuh oleh Joe. Di bagasi mobil Joe terdapat jenazah ibu Chris. Lalu ibu Chris dimasukkan di dalam mobil. Chris melihat cara kerja Joe untuk menghilangkan nyawa ibunya agar terlihat seperti kecelakaan. Disinilah plot twist terjadi. Ansel dan Sharla mencari info tentang pencairan uang asuransi dari mantan istrinya. Terungkap mantan istri dari Ansel tidak menjatuhkan kepada Dati, melainkan menjatuhkan kepada Rex, pacar ibu Dati. Ternyata Chris dikibuli dan dimanfaatkan oleh Rex yang juga mengincar uang asuransi. Dia menghasut Chris agar membunuh ibunya. Dati yang melihat kakaknya sedang terpuruk penyesalan, dia mencoba untuk menghiburnya. Di pemakaman, Chris nampak sangat menyesal karena sudah membunuh ibunya dan ibunya sudah pergi untuk selamanya. Scene berpindah pada sore hari. Chris bertemu dengan seseorang yang memberinya senjata. Sepertinya Chris mempunyai rencana lain untuk membunuh Joe. Scene berpindah pada malam hari saat hujan. Malam hari, setelah pulang dari pemakaman, Ansel, Sharla, dan Joe sedang duduk sambil ngobrol. Ansel dan Sharla menjelaskan kepada Joe tentang misi mereka untuk mendapatkan uang asuransi. Dengan wajah minim ekspresi, Joe menanyakan pada Sharla kebesaran uang asuransi. Tentu saja Sharla menyebutkan jumlah yang memang sudah diketahui sebelum misi itu. Joe terus mencotor Sharla dengan pertanyaan tersebut. Akhirnya Joe membeberkan bahwa uang yang didapat dari asuransi uang kecelakaan 2 kali lipat dari besaran jumlah yang ada, dan Ansel pun terkejut nampak tidak mengetahui tentang hal itu. Dan terkuaklah semua bahwa selama ini Sharla telah berselingkuh dari Ansel dan menghasut keluarga itu untuk melenyapkan ibu Chris dan Dati. Tentunya Sharla tak merencanakan itu sendirian, dan lebih mengejutkannya yang membantunya adalah Rex. Rex adalah pacar dari ibu Chris dan Dati. Dia menghajar Sharla sampai berdarah-darah. Joe mengaku kalau Rex seluruh uang asuransi kepadanya, dan scene yang paling epik terjadi. Joe menyuruh Sharla untuk menghisap ayam goreng yang ditaruh di kedua kakinya, seolah sedang menghisap rudal kesayangan Joe. Ansel yang dikhianati oleh Sharla hanya mendiamkan saat Sharla disuruh untuk menghisap paha tersebut. Joe mengancam akan memusnahkan keluarga itu apabila mereka membiarkan Chris pergi meninggalkan kota itu bersama Dati. Suasana mencekam hadir saat Joe mengajak keluarga Ansel berkumpul untuk makan bersama sebagai satu keluarga. Dengan senyum sumringah, Joe mengajarkan keluarga itu dan kalau dia dengan Dati akan bercinta dan dia akan menikah. Setelah mendengar pernyataan dari pria yang kurang waras itu, Dati hanya tersipu malu. Nampaknya perasaan cinta itu juga hadir di hati Dati. Ansel dan Sharla yang sadar kalau merupakan itu pria berbahaya, dia hanya berpura-pura untuk setuju. Kecuali Chris, dia dengan berani menantang keinginan Joe untuk tidak menikahi adiknya. Dan Chris pun menyuruh Dati untuk bergegas membereskan barangnya dan untuk pergi bersamanya. Sontak Joe langsung kaget dan langsung bangkit dari duduknya. Sontak hal itu langsung memicu amarah Joe, tetapi Chris langsung bangkit dari duduknya dan mengacungkan senjatanya pada detektif itu. Sharla yang merasa
jauh berbahaya, dia langsung menancapkan sebuah pisau kepada Chris. Sontak senjata Chris terlepas dan jatuh. Melihat peluang emas itu, Joe langsung menyergap Chris. Ansel dan Sarla yang takut kepada Joe, dia hanya menahan Chris agar tidak bergerak. Menangis sambil memohon agar berhenti untuk memukuli kakaknya. Joe nekat mengambil senjata tembak dan menembak ke senjata arah, dan naasnya tembakan tersebut malah mengenai Chris dan Ansel. Film ditutup dengan acungan senjata kepada Joe, dan dia bilang kepada Joe kalau Dati sedang hamil dan sedang mengandung anak dari Joe. Ekspresi Joe pun langsung senang dan tersenyum bahagia. Namun kebahagiaan itu pun tidak nampak lama karena Dati telah siap untuk melenyapkan Joe.